Sahabat metafisika, salam di luar logika. Bersama saya Kirama Wijaya. Kali ini saya berkesempatan mencoba menguak sisi lain situasi di Taman Maluku di Bandung, yang tidak lain tidak bukan memiliki daya tarik mencolok, di mana taman ini memiliki patung pasturnya. Sekarang Kirama mengajak pemirsa untuk memfokuskan mata dan perhatian pemirsa untuk menatap tanpa berkedip di mata patung pasturnya. Fokus dan perhatikan. Mungkin sebagian pemirsa akan mengalami seperti ilusi optik, semacam ilusi di mana mata patung pastur ini seperti bergerak. Sahabat metafisika, simak video ini. Salam di luar logika. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sahabat metafisika, salam di luar logika. Kita bersama teman-teman nih. Kita ada di sebuah taman yang ada patung pasturnya. Taman ini sih lumayan mengandung aura mistis. Jadi banyak masyarakat di sini melihat bahwa patung ini menjadi hidup. Sementara kalau saya amati memang ada aura magisnya. Tapi semakin kita dalam secara logik, itu memang seperti kita terbawa seperti apa ya, ilusi optik kali ya. Jadi ketika kita liatin, kita amatin, dia kayak matanya bergerak gitu. Tapi itu secara logik. Tapi kalau saya lihat secara pandangan metafisik saya, itu beda. Itu memang kuat sekali dan pekat sekali aura magisnya. Nah, pertama dari Mas Arif dulu nih. Saya mau tanya, apa sih yang istilahnya Mas Arif tahu tentang tempat ini? Atau mungkin teman-teman juga nanti abis Mas Arif gantian, apa aja lah cerita-cerita masyarakat di sini, kenapa sampai di taman ini aura mistis dan beberapa kejadian-kejadian mistis nih melegenda lah di Bandung ini. Nah, coba Mas Arif. Nah, yang saya pernah lihat dan masyarakat dengar, yang warga Jalan Citarum di sini, itu si pastur Verbak ini suka berpindah tempat nih, bukan hanya matanya saja yang melihat kita lagi jalan. Terus itu juga si patungnya itu bergerak, berpindah tempat. Kemudian di sini juga bukan hanya itu, jadi ada sosok yang lain juga nih. Apa aja tuh? Kayak noni Belanda. Nah, di situ kan sering menunjukkan dirinya nih, lagi jalan dengan anggunnya gitu. Terus kebanyakan di sini juga ada anak kecil juga sih. Kayak gitu. Ada lagi atau teman-teman mau cerita yang lain? Miss Dini? Kalau aku sendiri sih, jadi pertama kesini emang agak sedikit mencengkam ya dari suasananya. Terus kalau misalkan dari sejarah si patung ini, yang tadi dijelasin sama Mas Arif sendiri juga emang benar katanya, kalau tiap jam 12 malam ke atas itu biasa sih patung ini gerak sendiri gitu. Entah dia taunya ada di mana gitu. Apalagi kalau misalkan ada orang yang nggak sengaja gitu, yang nggak tahu gitu jalan lewat taman ini, terus merhatiin aja dari bola matanya itu dia emang kayak yang gerak gitu. Jadi kayak memperhatikan sekelilingnya gitu. Ada nggak temennya Miss Dini atau saudara yang memang mengalami itu, atau nggak ada, atau gimana? Kalau mengalami enggak sih, cuman dengar dari masyarakat sekitaran sini katanya emang kalau tiap itu kejadiannya tiap jam 12 ke atas biasanya gitu. Jadi hal yang benar-benar di luar dugaan gitu. Nah, kalau ini
Kalau aku sih nggak terlalu paham juga ya, maksudnya ya baru kesini juga. Jadi cuman aku emang bener-bener ngerasain apa yang orang-orang di luar sana omongin juga kayak gitu. Gimana perasaan? Kayaknya ketakutan. Emang bener-bener iya. Emang bener-bener takut banget gitu, belum pernah sama sekali kayak ekspedisi kayak gini. Ah, jadi nanti pemirsa saksikan terus tayangan Kirama Wijaya Channel ini yang menguak tentang taman ini berserta aura mistis dan lain-lainnya. Ikutin terus perjalanan Kirama Wijaya Channel, sahabat metafisika, salam di luar logika. Kalian coba beginin tangan kalian. Oke. Ya, agak kesini ya. Oke, di sini.
Ya pemirsa, tadi setelah kita melakukan perjalanan astral, mudah-mudahan atas izin Allah yang Maha Penguasa, bisa nih nanti teman-teman bisa berbagi apa yang teman-teman rasakan selama perjalanan astral itu. Bisa juga enggak, tapi mudah-mudahan, sebelum, dimediumisasi itu atau perjalanan astral itu, teman-teman juga kayaknya udah mulai merasakan apa yang, banyak, teman rasakan selama perjalanan di taman ini. Nah, kita mulai dulu dari Queen Dini ini pemirsa. Nah, Queen Dini gimana, apa yang Queen Dini, rasain, nanti bisa Queen Dini ceritain langsung ke pemirsa ya. Ya, jadi gini sih, tadi kan pas di sebelah sana yang kamar mandi itu, pas saya masuk kan, emang kamar mandi sebelah sana kan ada 3 ya. Cuman pas saya masuk tuh biasa-biasa aja sih, tenang. Pas keluar dari kamar mandi itu, anehnya tuh si keran yang buat tempat wudhu, emang itu kan dia ngegabung ya sama yang tempat wudhu yang di sebelah situ. Itu si keran kayak kebuka sendiri gitu. Jadi yang keran yang nomor keempat itu dia ngerincikin air. Ya saya kan kaget ya, kok tiba-tiba airnya nyala sendiri kan. Ya udahlah, sama saya dimatiin kan. Nah, dari situ saya keluarlah dari kamar mandi itu. Pas saya jalan cuman beberapa langkah, 5 atau 4 langkah, itu si air mulai nyala lagi gitu kan. Suara itu sih yang saya dengar gitu. Terus dari sebelah sana itu suara lonceng, kan kayak lonceng kucing. Cuman itu suaranya 2 kali. Jadi loncengnya tuh lonceng kayak lonceng yang bulat tuh. Suara itu yang cing, cing gitu kan. 2 kali, makanya kan tadi nengok kanan kiri, tapi nggak ada kucing gitu. Kok ini kan sepi ya gitu tapi ada suara lonceng gitu kan. Terus di sebelah sini itu kan kayak danau ya, bukan danau, apa sih, kolam ya. Kayak ada anak kecil yang main air tuh, yang dikobok-kobok gitu, seret set set gitu. Terus yang di sebelah sana itu pas saya lagi duduk itu ada suara cicak. Tapi anehnya pas si suara cicak itu sama saya dilihat gitu kan, emang di sebelah sana kan emang agak sedikit gelap kan. Ya saya terangin lah pakai lampu kan. Tapi pas nggak lama dari situ, dari sebelah sana, itu kayak ada yang jalan. Dan tadi juga pas kita lagi di sini, lagi apa? Iya, proses perjalanan asal itu kayak sebelum mediumisasi itu kayak ada yang jatuh sebelah sini nih, sebelah sini itu kayak ada yang gitu kan, kayak apa gitu, entah apa itu, entah kayak apa ya, tong sampah entah apa. Nah, tapi yang saya dari tadi gitu pas duduk di sini itu, saya lebih nyorot ke gedung ini. Gedung yang ini nih, gedung ini dari tadi tuh kayak ada yang ngeliatin, ada yang ngeliatin gitu. Entahkah itu dia perempuan atau enggak apa gitu. Dari tadi saya mediasi di sini tuh kayak ada yang narik sebelah sini nih. Jadi kayak yang set gitu. Iya, itu aja sih. Nah iya, jadi begini pemirsa, memang ketika saya melakukan komunikasi astral bersama penghuni sini, justru saya tidak menemukan pasturnya itu, sosok pasturnya itu secara gaib. Ya justru yang saya temukan itu, yang berkomunikasi sama saya langsung justru hanya sesosok wanita berbentuk dengan seperti wanita bule atau si noni-noni yang dimaksudkan orang-orang sini.
Nah, cuman dari mediasi saya berbicara secara astral itu sama si noninya ini, kelihatannya maksud dari dia menyampaikan pesan ke saya, jadi kayak dia tuh sebenarnya suka sama sesosok atau orang manusia yang datang ke sini bentuknya seperti agak kayak bule atau pirang. Jadi dia suka sekali. Makanya mungkin saya juga udah nggak heran nih kalau si Queen Dini ini udah langsung banyak interaksi kayak gitu. Karena memang benar si noni Belandanya itu si noni komunikasinya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih pemirsa. Kita coba dengerin kesaksiannya langsung dari Prilly Asmara yang nggak kalah cantik sama Queen Dini. Nah, gimana pengalaman Prilly selama di sini atau mungkin Prilly mengalami sesuatu dari perjalanan astral, bisa Prilly ceritain ke pemirsa. Sebelumnya aku nggak pernah kayak gini juga sampai terjun banget. Aku ikutan kayak gini gitu. Jujur aku dari tadi deg-degan, takut. Ya takutnya gimana gitu. Cuman yang dirasain dari awal masuk itu yang pertama aku pegel-pegel dari sini. Kayak berat banget. Terus gak lama kemudian ya merinding. Udah merinding ya, kalau suara-suara gitu aku nggak sempet denger juga. Kalau pas terakhir nih di sebelah sini yang waktu kita rame-rame itu di sini ngerasain panas banget. Terus pas terakhir mungkin kayak Queen Dini juga, mungkin dari sana emang ada yang merhatiin kita. Jadi kayak aku tuh lagi gini, kalau misalnya merhatiin tadi ada yang merhatiin, aku kayak gini kayak ditarik-tarik gitu. Mungkin ya nggak tahu siapa ya. Gue deg-degan nih sampai sekarang, sampai gemeteran. Ya mungkin itu aja sih yang aku rasain di perjalanan ini. Ya, jadi memang tadi fungsinya ritual itu juga sekaligus istilahnya membuka tabir, maksudnya secara astral kita bukan bentuk wujud manusia lagi. Saya bikin energinya, cuman tetap saya jaga untuk teman-teman yang di sini pemirsa. Jadi memang jadi bisa dirasakan langsung sih teman-teman di sini, seperti mereka diamati langsung, karena memang udah bentuknya istilahnya kalau mereka lihat ke kita nih ya udah bukan manusia lagi gitu sebenarnya energinya. Jadi hanya menurunkan beberapa energinya aja, fungsi dari laku ritual itu. Nah, kita lanjut lagi ke teman kita nih yang satu lagi nih pemirsa, namanya Mas Arif. Nah, apa aja nih yang Mas Arif rasakan selama perjalanan astral atau selama berjalan di penelusuran ini, Mas Arif? Nah, bisa berbagi dong. Oke, pertama dari saya jalan nih dari taman, datang ke sini, duduk, kemudian mediasi itu beda banget ya hawanya. Terus pada saat mediasi yang saya rasakan itu emang benar-benar kerasa banget ya bedanya. Ketarik masuk, beda banget. Jadi bukan kayak di alam asli di sini gitu. Jadi masuk ke alam sadar dan suasana di sini itu bukan malam. Jadi siang-siang. Tapi di sini sepi banget, benar-benar sepi, nggak ada orang satupun. Dan yang saya rasakan kalau pas kita tadi ngelingkar di sini itu banyak yang mantau kita juga. Entah itu penasaran atau pengen lihat apa yang kita lakuin gitu. Apa yang Mas Arif lihat, karena kan memang sensitifnya Mas Arif kan agak tinggi, jadi Mas Arif sama Queen ini juga agak tinggi nih sensenya. Apa yang mungkin bisa berbagi ke pemirsa? Ya pertama dari jalan juga kita udah diikutin sama banyak anak kecil ya. Dan emang kebanyakan di sini anak kecil tuh suka main di taman kali ya. Nah, nanti pemirsa bisa lihat penelusuran kita. Nanti bisa pemirsa komen di channel kita ini apa yang mungkin bisa pemirsa tangkap. Nah, nanti komen, atau mungkin pemirsa juga pernah punya pengalaman di taman ini, bisa pemirsa berbagi di komen kita. Nah, kira-kira seperti itu pemirsa, sahabat metafisika, salam di luar logika.
Oke pemirsa, di sini saya mau coba mediumisasi ke beberapa teman-teman. Cuman saya coba tertarik sama Queen Dini ini karena dari tadi Queen Dini di taman ini, di Taman Bandung, eh seneng banget nih sosok gaibnya ngikutin Queen Dini gitu, karena mungkin si Queen Dini ini pirang gitu. Nah, makanya langsung aja kita coba, mudah-mudahan bisa. Nah, ikutin terus prosesnya. Mas Arif coba agak di ini ke belakang jagain, oke ya. Eh, Tarik nafas, hembusin, tarik nafas lagi, hembusin. Horor. Yuk. Ya. Nah, tanya. Sarang saha. Jaipong ya. Saya Berat di mana? Abdi Di mana Ati? Tidit Kunaon? Anu bari disampaikan tuh. Yang abut coba cari. hayang Nah, tuh buat hayang dengari riweuh. Jadi pemirsa di sini sosoknya mau masuk ke tempat raganya Queen Dini. Saha namina? Kan nami teh. Kunaon sesuaian segala. ini seueurannya Bari nu dicarioskeun. bade atuh bade nyarios naon. Nah, bet-lebet ka dieu. Hayang teh udah tertarik Geulis ya. nya. Keluarnya, Wih. Alim keluar heula. Da enak mah bade anu lebet deui. keula atuh. Ini aja. Coba pegangin, saya coba mengeluarkan. Serem ya. Jadi tadi sosoknya cantik banget ya? Apa gimana? Tadi Queen Dini setelah memasuki mediumisasi gimana, ngeblank aja atau gimana? Berat sih. Berat banget sih sebelah sini sih. Terus kayak ngedenger suara gendang. Gitu. Jadi suara gendang yang kayak suara apa ya? Jaipong gitu kan yang Tapak kendang gitu. iya telapak gendang itu yang semakin dari suara kecil keras Hak, Oh, oke. gitu. Tadi mungkin kan pemirsa ada yang ngerti bahasa Sunda, ada yang enggak. Tadi apa yang kalian tanya sama sosok tadi yang masuk? Coba bisa. Kita tadi nanya namanya dia. Ternyata dia jawab namanya Ati, ya. Terus aku tanya juga asalnya di mana. Feminim sekali ya tadi. Iya. Tadi Kayak ibu-ibu sinden gitu. mm-mm.
Terus kita tanya juga dia dari mana. Cuman pas kita tanya ada yang mau disampaikan atau enggak, itu dia nggak jawab. Oh, pengen aja ya tadi. Iya, pengen aja. Soalnya dia tertarik juga sama Queen Dini. Gitu. Tapi memang kelihatannya hampir mirip ya kayak sesosok yang biasa nemenin si Queen Dini ini pemirsa. Ya, tapi memang mungkin bukan ya. Cuman mungkin tadi masuk aja kali ya, temennya aja kali ya. Kayak gitu. Nah, pemirsa nanti ikutin terus. Kita masih mengeksplor lagi sesosok apaan aja yang nanti kita akan explore. Tentunya mudah-mudahan berhasil atas izin Allah. Sahabat metafisika, salam di luar logika. Oke pemirsa, masih di Kirama Wijaya. Sementara ini sosok di sini masih mau mengajak kita untuk berkomunikasi. Nah, mudah-mudahan berhasil atas izin Allah. Nah, ikutin terus apa yang akan kita lakukan selama prosesi mediumisasi ini. Nah, sekarang dari tadi Arif merasa seperti apa sih sebenarnya? Ada yang mau masuk, mau interaksi kayaknya. Oh gitu. Ya udah, pemirsa ikutin terus proses ini. Coba tolong pegang. Sareng saha ieu? Saha ya teh? Saha ayo mah saha? Kali alitnya ieu mah nya. Isin. Kayak anak kecil. Kayak anak kecil. Isin. Cenah di Malu katanya malu. goreng patut. Kasep. Mana ninggal heula? Aya naon lebet kieu? Hoyong mah, Hoyong naon? hoyong mah amis. Amis. Dia minta makanan yang Sama yang manis-manis. kayak makanan anak kecil. Itu mau nggak? Oh enggak, over. Tos. Apa yang Aya nu bari didugikeun. Sieun Sieun naon? Sieun ku saha? kung ageng. Saha nu ageng? Di belah mana? Caket Caket di mana? di payun. Saha nu di payun teh? Ada yang besar di depan, dia takut. Saha? Saha nu di payun? Isin abi mah. Nah, tong isin sok. Saha. Sebatkeun namina saha? Saha kasep? Alin. Ya, Oh dia nggak mau. Anu ageng. dia terusan ada yang Yang besar, besar. ada yang besar. Oh, jadi nggak boleh itu menyampaikan. Iya. Oke, cuman emang dia mau ikut aja. Iya. Iya. Oh gitu. Oke. Mari keluar ya, Nak. Keluar? Belum. Belum. Apa mau ngapain lagi? Hoyong non deui. Hoyong naon sok? Hoyong ngiring. Tong ngiring. Tong ngiring. Sama bagus. Ikut sama siapa? Oh dia. Jangan dong, jangan. Terus keluar deui nya. Udah ya. Tadi namanya siapa? Oh, belum ditanya ya. Coba. Namina saha? Nggak tahu ya. Ata. Otak.
Kamu keluar ya. Oke ya. Keluarnya. Sok keluar. Lemes euy. Lemes. Coba kita ini bangunin pelan-pelan. Coba. Tadi apa yang Mas Arif coba deh dirimu coba ceritain dulu tadi. Mungkin pemirsa kan ada yang bisa bahasa Sunda, ada yang enggak ya. Coba tadi apa yang ditanyain, karena kalau saya agak sedikit-sedikit lah bisa bahasa Sunda. Coba apa? Ya awalnya itu tiba-tiba masuk aja ya. Maksudnya ada kayak anak kecil, terus dia minta sesuatu, ya minta makanan anak kecil lah kayak gitu. Makanya kita tadi kasih apa? Waffle ya. Mm-mm. Dikasih waffle, dia makan, tapi kita lihat sendiri gaya makannya seperti apa. Itu seru banget. Sumpah komentar. Berarti tadi selama perjalanan Ikut. tadi ada yang makan gitu. Yang Iya, ikut itu Bing ternyata. ikut. Dari tadi kita awal kesini dia udah Udah fit ya. udah pingin ngikut ke sini gitu. Terus ditanya, ternyata dia takut ada sosok di depan dia yang tinggi besar. Karena tadi selama proses ini juga saya agak ke distract atau keganggu. Jadi dari sini mau masuk yang lain karena badannya Mas Arif nih gampang cepet gitu masuk sosok gitu. Jadi saat begitu tuh kan Giliran. ada yang lewat gitu. Nah, gimana perasaan Mas Arif, coba tanya ke Mas Arif. Ya kalau misalnya ada yang masuk, awal tadi pas mau masuk itu izin dulu sih. oh gitu. Cuman ya berhubung ya aku izinin ya suruh masuk dulu aja. Terus ya udah tahu sih itu sosoknya anak kecil. Oh memang ada komunikasi. Anak kecil, telinganya panjang, Oh, punya taring, oh, tapi mukanya tua. oh. Memang gini nggak? Tadi selama dirimu jalan, apa memang dari awal udah diikutin apa gimana? Karena tadi kita tanya ya, dia udah ngikut gitu dan pengen ngikut dirimu. Iya, emang Cuman kita larang. dari pas pertama datang juga dia udah pengen ikut, soalnya dia kayaknya ketakutan gitu. Oh ketakutan sama sosok yang besar itu kali ya? Nggak tahu yang besarnya kayak gimana ya. Oh iya. Soalnya di sini juga ada sekitar beberapa, bukan cuma satu. Kayaknya itu panglimanya. Oh oke itu aja. Nah Just- oke, ikutin terus pemirsa kelanjutan dari beberapa ekspedisi kita. Sahabat Metafisika, salam di luar logika. Ya, sahabat Metafisika, salam di luar logika. Tadi sebelum dimulainya syuting ini, jadi di situ pohon kerusak-kerusuk dan ini udah sekitar 2:30 ini jam, tapi aktivitas di sini juga masih ramai juga, tapi walaupun ramai tetap tidak mengurangi aura mistis di tempat ini. Buktinya tadi sepanjang jalan Mas Arif merasakan bahwa masih ada sosok yang mau berinteraksi sama kita. Tapi aku lihat justru bukan di Mas Arif pemirsa, tapi ada di Queen Dini ini. Nah, coba ikutin terus nih prosesi saya akan melakukan mediumisasi ke Queen Dini. Jadi ke si ini, pantesan tadi si Prilly diem aja. Ya. Coba ditanyain. Kunaon? Naon anu nyeri? Oh, di
di itu di mana usaha Ini seperti sosok. iya dia kayak perempuan yang diperkosa cuman dia merintis kesakitan cuman dia mau ngasih tahu bahwa dia itu sakit diperkosa entah sama berapa orang di sebelah sana gitu. Bade naon ka dia? Mau bicara. Mau bicara. Bicara apa? So, nyarios naon, bade nyarios naon. Nyari kusaha sok. Sakit banget katanya. Sakit banget. Sana Mina. Sa? Oh Caca. Oh, Caca. Jadi namanya itu Caca. 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 Caca, nah bisa sampai kejadian gitu kumaha asal muasalna. Nya berarti itu di kumaha. Sok nyarios. Sok nyarios. Oh di perkosaan. Kusa berhajami eta. Oh diperkosa sama 5 orang. Apa lagi yang mau dia sampaikan atau? Caca nah bisa masuk ke tubuh Prilly. Nono hoyong disampaikan ke arurang gitu. Oh, Caca sena sakit hati keperawanannya dia diambil sama 5 orang cowok. Gitu, dia minta tanggung jawab. Nanti kita doain lah, nanti kita doain. Hari Caca sorangan santos diperkosa ku 5 orang di kumaha we eta ku 5 orang eta bisa sampai nya gentayangan kieu gitu. Oh dibuang karena jadi dia udah diperkosa dibunuh terus dibuang gitu mayatnya. Jadi dia nggak terima gitu. Anu beda disampaikan mau bade wih wae oh iya Kasihan Pringnya nanti kecapean katanya. Caca kamu pulang ya, nanti kita doain kamu biar kamu makin tenang, makin nggak ada yang ganggu lagi lah. Oke? Kita doain, kirim Al-Fatihah dan doa-doa terbaik buat kamu biar kamu nggak penasaran lagi. Oke Caca ya. Juli. Wah sampai nangis tuh. Pantas tadi Prilly pemirsa diem aja sepanjang jalan tadi ekspedisi. Cuman yang justru banyak diajak komunikasi Queen Dini dan Mas Arif. Makanya saya kaget begitu saya malah masuk ke Prilly. Nah, apa yang Prilly rasakan sebelum tiba-tiba tuh ada interaksi masuk? Coba Prilly. Ya awalnya kayak biasa ya tadi, kayak awal-awal gitu. Pas entah kenapa pas mau mediumisasi lagi dari arah sebelah sana tuh ada
kayak narik-narik gitu. Heeh. Iya, terus bener-bener sakit banget. Kayak ini cewek usia muda, heeh, belasan tahun gitu. Makanya aku dari tadi gini-gini terus itu udah nggak kuat. Jadi tadi gini, begini pemirsa. Jadi tadi di perjalanan kita explore, jadi sesosok yang tadi masukin ke Prilly ini sebenarnya udah ada interaksi ke saya. Dia bilang kalau di sini jangan dijadikan tempat mesum karena ada kejadian seperti itu. Terus apa lagi Prilly yang Prilly rasain? Iya, kayak bener-bener sakit gitu. Tiba-tiba jadi galau, jadi sakit hati bener-bener. Heeh, jadi kebawa banget feel-nya. Udah itu aja. Iya udah. Mau cerita atau? Jadi gini sih tadi kan dari saya Iya, tadi obrolannya. Emang tadi kan namanya kan tuh Caca. Terus si Caca itu emang anak sekolah. Terus dia tuh diperkosa sama 5 orang cowok. Terus udah diperkosa kayak gitu, dia dibunuh. Tapi dengan secara tragis. Jadi udah dibunuh tuh dibuang mayatnya gitu. Cuman si arwah si Caca ini tuh nggak terima gitu. Keperawanannya tuh diambil sama si orang itu. Gitu ya? Iya, dan dia tuh minta pertanggungjawaban. Cuman dia pusing gitu. Terus kesel juga, dia mau minta pertanggungjawabannya ke siapa karena kan udah beda alam gitu. Oke. Makanya kenapa tadi dia sampai bisa nyampein jangan mesum di tempat ini. Iya, Maksudnya karena itu sebenarnya udah ada tujuannya juga kejadian. baik gitu ya buat Iya, si wanitanya. Oke. gitu. Mas Arif ada yang mau diceritain tadi? Ya paling buat netizen ya. Ini kan kita juga di sini bukan hanya semata-mata buat hanya untuk membuat video, dan di sini juga kita ada maknanya juga. Jadi kalau misalnya yang datang ke sini hal-hal yang positif lah, jangan sampai yang negatifnya kita Ya, datengin gitu. itulah yang sering saya bilang, apa yang kita pikirkan dapatnya Nah, gitu. ya seperti itu. Jadi kita berpikir positif dapatnya positif, kita berpikir negatif dapatnya negatif. Nah, makanya ya kalau memang pemirsa melakukan yang negatif ya Kesesnya negatif. terima aja kayak gitu. Udah semuanya, ada yang mau ceritain lagi? Nggak ada. Udah sih. Udah. Ya udah, sahabat metafisika, salam di luar logika.